Nuraya merupakan salon dan spa muslimah yang sesuai dengan syariat. Selain itu, Nuraya juga punya berbagai kegiatan positif seputar wanita, mulai dari kecantikan, fikih wanita, kesehatan, mengatur keuangan, bisnis, pernikahan, parenting, dan sebagainya. Support channel YouTube Nuraya Muslimah dengan cara subscribe, like, dan share, agar kami semangat membuat video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Tidak perlu berlama-lama lagi, silakan Dokter Eki bisa memulai menyampaikan materinya. Nggih, matur nuwun ya Mbak, matur nuwun sekali sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit cerita ya. Saya bilang cerita tapi bukan ceramah, bukan presentasi ya, tapi cerita karena memang kebetulan saya diberi rezeki ilmu yang membuat saya sedikit mengerti banyak tentang apa yang disebut sebagai vaginismus ini. Saya awali dulu dengan prolog ya, sedikit cerita saja. Jadi saya ini menjadi dokter objin ya sudah sekitar 14 tahun. Dan kalau objin itu kan spesialis umum ya. Jadi spesialis umum. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Iti Madian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya, dan saya kebetulan ngajar ya. Saya seorang dosen di Fakultas Kedokteran, yang artinya saya mengajar mendidik calon dokter umum, calon bidan maupun calon dokter spesialis maupun calon dokter spesialis objin yang konsultan. Jadi selain itu saya juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mer Kendang Sari. Jadi kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo mencari saya itu tidak ada jam praktek yang pasti karena tergantung dari jadwal jaga. Mungkin akan sulit ketemu dengan saya. Tapi kalau lebih mudah, mau ketemu lebih mudah ya di praktek swasta di Rumah Sakit Ibu Anak Kendang Sari Mer Surabaya ya, di daerah Kenjeran itu. Tapi insya Allah nanti kalau hal-hal yang terkait dengan keilmuan subspesialis yang saya tekuni, yaitu di bidang uroginekologi rekonstruksi ya. Jadi bidang uroginekologi rekonstruksi itu banyak sekali cakupannya. Mungkin sebagai gambaran, kalau dokter objin umum itu kan ya istilahnya kalau kita bicara kompetensi itu kompetensi untuk melahirkan persalinan umum, kemudian melakukan sesar, melakukan tata laksana kista ovarium, melakukan tata laksana mioma uteri ya, melakukan tindakan antihistamine, ambil kista, ambil miom, itu kompetensi seorang objin umum. Tapi nanti kalau kita menjadi seorang pengajar, saya cuma bergelar dokter objin umum saja. Maka saya harus menempuh pendidikan subspesialis. Subspesialis kalau di objin itu cukup banyak ya. Ada 5. Jadi yang pertama itu subspesialis atau konsultan feto maternal, itu yang menangani kehamilan yang bermasalah. Jadi misalnya mungkin nanti ada dokter objinnya yang biasa kontrol tuh menemukan misalnya kok ini sepertinya janinnya ada kelainan, atau ini kok sepertinya tumbuhnya kurang baik, maka nanti rujukannya adalah ke dokter feto maternal. Tapi selama baik-baik saja, semua dokter objin boleh. Baik dokter objin umum maupun semua dokter objin yang punya gelar konsultan apapun boleh menangani. Kemudian ada dokter objin yang onkologi, itu bagian keganasan. Lalu ada dokter objin yang punya gelar konsultan di bidang fertilitas dan endokrin, untuk misalnya kalau lama hamil-hamil ya. Jadi biasanya tetap ke dokter objin umum dulu untuk hal-hal yang dasar, tapi begitu itu butuh tindakan seperti bayi tabung, maka harus ke konsultan fertilitas. Kemudian satu lagi yang relatif baru, yaitu bidang yang saya tekuni, baru dalam tanda kutip ya, sebenarnya sudah sejak 13 tahun yang lalu. Itu adalah uroginekologi rekonstruksi. Jadi bidang yang saya tekuni itu adalah hal-hal yang terkait dengan dasar panggul. Jadi penyakit yang melibatkan gangguan pada dasar panggul. Dasar panggul itu adalah daerah yang menyokong seputar organ-organ genitalia. Jadi daerah ini ada di sekitar perineum ya, di bagian daerah kemaluan bawah itu yang menyangga supaya bagaimana organ dasar panggul itu seperti misalnya rahim, kemudian usus ya, rektum ya, atau kandung kemih itu tetap berada di tempatnya, jadi nggak melorot. Jadi gangguan dasar panggul ini bisa berupa organ-organ tadi melorot ya, jadi rahim turun. Atau bisa juga keluhan beser.
tidak bisa nahan pipis, atau keluhan tidak bisa pipis, atau keluhan ini nggak bisa nahan kentut. Dan juga yang tidak kalah penting adalah keluhan seputar gangguan fungsi seksual. Nah, itu yang saya pelajari adalah hal-hal seputar seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan seperti itu, monggo silakan mencari saya ya, mencari saya dan silakan berkonsultasi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan vaginismus ini, itu memang sejak 13 tahun yang lalu ketika saya praktek itu pasien sebenarnya sudah ada. Cuman memang ada dinamika khusus ya. Dinamika khusus itu artinya dulu itu jadi sejak tahun 2003 ya, 2003 itu saya sekolah dokter obgyn. Ketika saya sekolah itu pasien datang dengan keluhan gangguan fungsi seksual itu tidak ada. Jadi jarang, tidak ada ya, bahkan sama sekali tidak ada. Jadi kemudian ketika saya sudah lulus, itu rupanya mungkin tren dinamikanya itu sudah berubah. Di mana seorang perempuan itu akan tidak malu mengemukakan keluhannya dan mencari dokter obgyn yang bisa dipercaya. Jadi keluhan yang paling sering diutarakan itu adalah nyeri. Nyeri saat berhubungan seksual atau adanya gangguan penurunan hasrat seksual. Itu memang sering sekali dan semakin ke sini itu rupanya gangguan itu semakin banyak. Termasuk ketika saya praktek misalnya ya, saat saya praktek private begitu, ternyata hampir setiap kali ketika saya sedang praktek itu ada saja pasien yang datang dengan keluhan fungsi seksual. Dan sekarang ini pun keluhan dengan nyeri hubungan seksual, dispareunia biasa ataupun yang memang sudah dikategorikan vaginismus itu rupanya juga semakin muncul satu persatu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya keterbukaan informasi itu adalah menjadi hal sesuatu yang positif di mana pasien yang dulu mungkin malu mengeluhkan ya, tapi pada akhirnya mereka berani datang untuk mengeluhkan pada dokter yang dipercaya dan mencari pengobatan. Karena apa? Ternyata kalau diam-diam saja itu mungkin ya orang lain tidak tahu, dokter tidak tahu dan tidak bisa membantu pengobatannya. Tapi pada akhirnya nanti itu mungkin akan mengganggu rumah tangga kalau tidak ditemukan jalan keluar yang bisa menjadikan suatu solusi supaya problem tentang keluhan fungsi seksualnya itu bisa diatasi. Jadi itu sebagai prolognya. Ini slide pertama dulu ya, saya cerita slide pertama ini. Jadi tadi yang saya ceritakan tentang gangguan fungsi seksual pada perempuan. Jadi gangguan fungsi seksual di situ kan sudah tertulis ya, ada 4 ya. Jadi gangguan hasrat seksual atau dorongan seksual yang rendah biasanya ya, gangguan gairah seksual, gangguan orgasme, dan gangguan nyeri seksual. Jadi pengelompokan gangguan fungsi seksual ini bukannya tanpa alasan ya, tapi pengelompokan ini berdasarkan dari fase-fase respon seksual seorang perempuan. Jadi kalau kita lihat respon seksual seorang perempuan itu sebenarnya diawali dengan adanya hasrat. Hasrat itu adalah keinginan. Jadi mungkin ini ada bapak-bapak enggak ya di Zoom-nya ini? Ada enggak Mbak? Jadi enggak apa-apa deh, ada bapak-bapak juga enggak apa-apa. Jadi seorang perempuan itu, kalau saya boleh bercerita ya, rangsangan. Ini rangsangan itu beda dengan hasrat ya. Jadi adanya hasrat, keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu biasanya tidak bisa mudah hanya dengan suatu visual atau suatu auditorik ya, tapi lebih pada suatu sentuhan. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Jadi kadang-kadang kalau mungkin bapak-bapak itu ya melihat gambar saja atau dengar suara saja itu mungkin sudah bisa kepengen banget. Tapi kalau buat seorang perempuan itu belum tentu. Jadi melihat saja itu tidak cukup untuk membuat dia mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual, tapi lebih pada sentuhan. Jadi hasrat itu adalah keinginan. Keinginan ini bisa saja muncul dari godaan suami misalnya ya, itu bisa. Atau bisa juga dari perempuan itu sendiri yang tiba-tiba mempunyai keinginan bisa. Dan setelah adanya hasrat seksual ini, maka nanti akan muncul gairah. Gairah itu adalah libido. Libido, kemudian dari libido ini kan terjadi hubungan seksual. Pada saat permulaan hubungan seksual itu kan ada rangsangan-rangsangan yang dilakukan oleh pasangan ya.
Ya, rangsangan-rangsangan ini nanti akan menimbulkan suatu arousal ya, arousal atau gairah sebenarnya. Arousal itu adalah suatu respon fisiologis yang timbul akibat penerimaan atas rangsangan yang diberikan oleh pasangan. Jadi kalau hasrat atau gairah tadi kan masih sebatas keinginan. Aku pengen hubungan gitu dengan suami karena ada godaan tadi ya. Setelah itu mulai dilakukan rangsangan kan oleh suami. Kalau sudah ada rangsangan maka akan timbul respon atas rangsangan tersebut. Itu namanya adalah arousal. Jadi gangguan gairah atau gangguan arousal. Arousal ini itu respon fisiologis atas rangsangan yang sudah diterima dari suami tadi. Jadi misalnya puting susunya mulai tegang ya, kemudian vaginanya mulai basah, lalu kemudian kemaluannya seperti membuka, itu memang ada di teori, memang disebutkan seperti demikian. Kemudian setelah itu kan terjadi penetrasi. Setelah terjadi penetrasi nanti akan timbul yang namanya respon orgasme. Jadi untuk seorang perempuan fase-fase itu dimulai dengan hasrat atau libido, kemudian arousal, lalu nanti akan berakhir dengan orgasme. Hasrat, kalau hasratnya rendah itu disebut sebagai gangguan hasrat. Gangguan gairah seksual itu artinya sudah dirangsang, kasih rangsangan apapun oleh suami, itu ternyata nggak ada respon fisiologi apapun. Nggak basah, putingnya nggak tegang, intinya wes nggak nafsu gitu ya sama sekali, tidak respon ya. Mungkin suami bilangnya kok tidak respon sih, tapi itu memang ada seperti itu. Kemudian gangguan orgasme, ada yang misalnya sudah bergairah, sudah bisa masuk, tapi kok saya nggak bisa orgasme ya dok ya. Nah itu harus dicari sebabnya apa. Dan yang terakhir itu sebenarnya kalau kita lihat di suatu kuesioner tentang female fungsi seksual seorang perempuan ya, itu pertanyaan yang juga dilibatkan. Jadi selain tentang hasrat atau libido tadi juga ada arousalnya, kemudian juga ada orgasme. Pertanyaan lain yang ditanyakan itu adalah gangguan nyeri. Ada nggak nyeri pada pasien? Jadi nanti yang banyak kita bahas itu adalah tentang gangguan nyeri pada hubungan seksual. Jadi buat seorang perempuan mungkin nyeri ini sangat sesuatu yang sensitif karena ini nanti akan menjadi sebuah lingkaran. Ketika seorang perempuan itu merasa nyeri, maka dia akan sulit untuk melakukan hubungan seksual ya, karena nanti hasrat seksualnya akan turun. Ini nanti yang ada hubungannya dengan vaginismus juga. Artinya ketika pasien itu nyeri saat penetrasi nyeri, saat akan penetrasi nyeri, maka dia akan timbul penurunan hasrat seksual. Kalau sudah timbul penurunan hasrat seksual, maka nanti diberikan rangsangan apapun itu nggak ada, arousal itu nggak ada, nggak basah, nggak kepengen, penetrasi pun sulit masuk akhirnya. Jadi itu seperti sebuah lingkaran, seperti sebuah cycle ya, lingkaran yang sebenarnya harus diurai satu persatu supaya itu semua tidak terjadi. Kenapa ini penting? Karena ibaratnya sebenarnya tentang seks itu bukan yang paling penting, tapi tanpa seks itu justru mungkin akan mengganggu suatu kehidupan rumah tangga. Ini yang saya sebut tadi gangguan nyeri seksual. Jadi kalau di gangguan nyeri seksual itu kita akan ketemu dengan istilah disparenia dan istilah vaginismus. Apakah ini sama? Tidak sama ya. Jadi apa bedanya? Ada yang menyebutkan bahwa vaginismus itu termasuk dari bagian disparenia, tapi ada juga yang menyebutkan tidak. Jadi begini prinsipnya. Disparenia itu adalah rasa nyeri yang meliputi ketidaknyamanan berulang atau persisten yang terkait dengan upaya atau selama koitus. Jadi pada disparenia itu sudah terjadi hubungan seksual, sudah terjadi penetrasi, di mana maaf ya, organ kemaluan suami itu sudah penetrasi pada vagina istri, itu sudah terjadi. Lalu kemudian timbul nyeri. Jadi nyerinya itu bisa sebelum hubungan seksual, bisa saat hubungan seksual atau setelah hubungan seksual. Jadi ini bahkan sampai di istilah Yunani disebut bahwa disparenia itu artinya perkawinan yang buruk atau sulit ya, karena memang hubungan seksual itu pasti ada hubungannya dengan suatu pernikahan ya. Jadi disparenia itu nyerinya bisa sebelum, bisa saat, atau bisa sudah penetrasi. Tapi pada prinsipnya sudah terjadi penetrasi. Bisa terjadi penetrasi.
Dan ini akan berbeda dengan pada vaginismus, karena pada vaginismus itu tidak bisa terjadi penetrasi, ya. Sulit terjadi penetrasi. Karena sebelum terjadi penetrasi itu sudah ada halangan, sehingga menyebabkan penetrasi tidak bisa terjadi. Ini ya. Jadi apa loh berarti vaginismus itu? Kalau disparenia tadi, pada disparenia itu penetrasi sudah bisa terjadi ya. Tapi kalau vaginismus, penetrasi itu tidak bisa terjadi. Itu mungkin Mbak bisa lihat semuanya di gambar yang bawah itu, yang background-nya pink. Anda lihat bahwa ternyata otot-otot vagina yang tadi tampak pada gambar sebelum ini, itu kan ada macam otot ya di situ ya. Yang normal ketika dia menerima rangsangan dari suami, lalu timbul arousal. Arousal tadi kan saya bilang ada lubrikasi ya, ada cairan yang keluar, kemudian ada refleks kayak vaginal opening ya. Jadi vagina itu otomatis membuka begitu sehingga memudahkan terjadinya penetrasi. Tapi pada pasien yang mengalami vaginismus itu tidak terjadi. Jadi vaginal opening itu tidak ada. Jadi sebenarnya dia hasrat. Jangan dikira pasien-pasien vaginismus itu nggak ada hasrat untuk berhubungan seksual. Kalau pasien itu datang pada saya dan saya tanya, itu ada rasa kepengen nggak Mbak sebenarnya? Dok, saya itu kepengen dok. Terus bisa? Ya saya itu sebenarnya terangsang gitu. Dia merasanya begitu dipancing-pancing dengan suami, dirangsang oleh suami, itu ada perasaan untuk ingin dan sampai akan terjadi penetrasi. Tapi dia bilang begitu mau penetrasi, ketika suami sudah mendekat, ya, ketika organ kemaluan suami itu sudah mau masuk, itu secara otomatis nutup langsung. Dia merasanya itu kayak menutup dok, kayak menolak gitu loh. Dan apakah menolaknya itu selalu dengan berupa respon si pasien mundur-mundur, akan berupa respon pahanya ditutup, itu nanti macam-macam ya. Kita akan bercerita tentang macam-macam derajat dari vaginismus ya. Jadi apa berarti yang namanya vaginismus itu? Vaginismus itu adalah kondisi di mana terdapat kontraksi atau kekejangan involunter pada otot vagina yang menyebabkan vagina itu menyempit sehingga sulit terjadi penetrasi. Jadi otot-otot di vagina itu banyak sekali ya. Ada otot superficialis ya, kemudian ada otot levator ani yang seharusnya pada saat penetrasi itu dia terjadi relaksasi, rileks, membuka, terjadi vaginal opening. Tapi pada kasus vaginismus itu nggak terjadi. Apakah ini dengan kehendak penderita nutup itu? Enggak. Jadi mungkin pahanya membuka, tapi nggak bisa masuk, sama sekali nggak bisa. Kemudian ini menjadi catatan juga, ternyata kondisi seperti ini tuh sebenarnya menimbulkan stres yang luar biasa ya pada pasien. Beberapa bahkan menangis hebat saat datang ke saya dan bercerita bahwa sebenarnya ada semacam tekanan batin begitu yang dia alami, di mana yang dia maksudkan adalah ada perasaan saya itu kepengen, saya sudah siap tapi kok tiba-tiba nutup, akhirnya kan nggak terjadi. Dan seringkali tekanan ini semakin memuncak apabila suaminya tidak pengertian, semakin dipaksa. Padahal semakin dipaksa, itu yang namanya kontraksi involunter, itu semakin terjadi. Sehingga tambah nutup. Dipaksa nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, ternyata tentang vaginismus itu sudah lama ya. Awalnya itu istilahnya digunakan pada tahun 1862 oleh Dr. Marion Sims. Jadi Sims ini disebut juga sebagai Bapak Ginekologi Indonesia, Bapak Ginekologi Internasional. Karena beberapa alat pun dia ciptakan ya dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Jadi kontraksi atau kejang involunter ini tidak disengaja ya. Tidak disengaja ya, yang berasal dari otot dasar panggul dan otot perineum yang mengelilingi sepertiga bagian luar vagina. Jadi akhirnya membuat hubungan seksual tidak nyaman, jadi tidak mungkin, nggak mungkin terjadi. Kontraksi spastik involunter ini merupakan respon refleks yang dirangsang oleh upaya penetrasi vagina. Jadi semakin dipaksa akan semakin menyempit, semakin nutup, semakin nggak bisa terjadi penetrasi. Bahkan pada kasus vaginismus yang parah, otot-otot pada daerah paha, otot-otot pada daerah perut, otot-otot pada daerah pantat itu dapat terlibat. Jadi sampai refleks itu pantatnya itu terangkat begitu ya, menjauh terangkat. Jadi
itu respon yang sangat mungkin terjadi. Jadi ada yang menyebut vaginismus ini adalah suatu entitas psikosomatik yang sejati ya, tapi ada juga yang menyebut sebenarnya ini adalah gabungan dengan organik. Nanti saya akan ceritakan. Jadi apakah ini terjadi pada saat mau hubungan suami istri saja, pada saat penetrasi oleh hubungan suami istri saja? Ternyata tidak, ya. Bahkan beberapa pasien itu ternyata menemukan bahwa ada seperti ini tuh justru bukan pada saat setelah dia menikah ya, tapi misalnya kalau dia mau menyentuh di daerah kemaluan itu sudah ada suatu refleks untuk terjadinya spasme involunter. Jadi yang dimaksud penetrasi ini satu, bisa hubungan saat hubungan suami istri. Dua, bisa pemeriksaan ginekologi ya. Jadi misalnya pasien datang ke saya karena berobat merasa vaginismus. Jadi ternyata bukan hanya pada saat sama suami saja dia refleks ada suatu penyempitan atau kontraksi involunter itu, bahkan juga pada saat saya periksa. Jadi saya periksa, saya pegang pun tuh tidak bisa. Pasiennya mundur-mundur terus, bahkan sampai nangis, keringat dingin. Itu saya biasa menemukan pasien seperti itu. Jadi berkali-kali bilang, aduh dok sebentar. Dok sebentar. Jadi bahkan sampai setengah jam, 1 jam itu kalau mengurusi pasien vaginismus itu mungkin nggak akan selesai. Karena betul-betul saya nggak bisa meriksa kalau derajat vaginismusnya itu memang betul derajat yang berat. Kenapa? Karena betul-betul ada penolakan dari pasien. Penolakannya itu bukan hanya berupa tangan saya nggak bisa nyentuh kemaluannya, bahkan pahanya itu sudah menegang, pantatnya sudah terangkat. Jadi betul-betul respon yang memang bisa dialami oleh seorang vaginismus dengan derajat yang berat. Alat tertentu juga bisa ya, tampon juga bisa. Jadi pada seorang penderita vaginismus bukan tidak mau terjadi ya. Itu sebenarnya bukan karena istrinya tidak mau, tapi ya memang tidak bisa. Apakah itu kemauannya tidak bisa? Itu bukan kemauannya, tapi adanya kontraksi dari otot-otot di seputar vagina yang memang tidak bisa dia kendalikan. Vaginismus itu terjadi bukan karena pengaruh mindset, trauma, atau kurangnya stimulus, tapi karena memang ada kekakuan otot yang berpengaruh pada mindset tersebut. Jadi ini seperti suatu arus bolak-balik ya. Dasarnya mungkin sudah kekakuan, lalu dicoba penetrasi sakit, akhirnya mindset-nya jadi takut. Semakin takut, semakin kaku. Jadi ini seperti sesuatu yang bolak-balik. Karena itu mungkin kalau pas ada bapak-bapak, mungkin kalau memang menemukan istri seperti ini, itu tidak bisa dipaksa prinsipnya. Tapi bagaimana caranya mencari terapi bersama-sama supaya ada jalan keluar yang bisa diselesaikan demi menyelamatkan rumah tangga. Ini tadi yang saya bilang bahwa mungkin ada yang menyebutkan bahwa vaginismus itu murni suatu psikogenik, tapi ternyata teori lain menyebutkan bukan ya. Di masa lalu beberapa penulis telah mencoba untuk mendikotomikan penyebab organik dan psikogenik dari dispareunia. Istilah dispareunia itu telah digunakan untuk nyeri koitus dengan penyebab organik, sedangkan vaginismus untuk yang penyebab tanpa penyebab organik. Jadi dulu itu betul-betul vaginismus itu dibilang nggak ada penyebab organiknya. Tapi sekarang ilmu semakin bergeser. Ternyata ada juga penyebab organik yang mendasari terjadinya vaginismus. Jadi dulu itu dibilang kalau penyebabnya itu organik itu adalah dispareunia. Kalau penyebabnya non-organik itu adalah vaginismus. Tapi ternyata sekarang tidak. Ilmu terus berkembang. Dikatakan bahwa pada vaginismus pun itu ternyata ada penyebab organik. Nanti saya akan ceritakan. Jadi baru-baru ini bagaimanapun penekanan dalam literatur memfokuskan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan penyelidikan pada psikogenik dan organik. Kenapa demikian? Supaya terapi pada pasien dengan vaginismus itu lebih komprehensif. Jadi begini, kenapa sih ini saya tayangkan gambar ini dan kenapa statement ini saya tayangkan? Karena saya ingin menekankan bahwa pada setiap pasien yang merasa dirinya vaginismus, itu tolong periksa dulu. Ya, kenapa harus periksa dulu? Karena untuk memastikan, satu, apakah betul pasien ini itu adalah pasien vaginismus. Yang kedua, untuk mencari tahu sebabnya apa. Karena belum tentu penyebabnya itu adalah penyebab psikogenik. Bisa saja penyebabnya itu adalah penyebab organik. Misalnya ketika saya temukan, oh ini memang ada keputihan hebat, ini ada keradangan hebat, dan itu yang menyebabkan nyeri. Itu yang menyebabkan terjadi refleks suatu kontraksi pada otot-otot seputar vagina, dan itu kan harus diobati.
Jadi nggak bisa seorang pasien itu tanpa melakukan pemeriksaan ke dokter memutuskan dirinya vaginismus, kemudian beli alat dilatasi sendiri, coba masukin sendiri. Nggak usah, kita coba dulu, ketemu dengan dokter yang bisa dipercaya, dilakukan pemeriksaan, dan nanti bisa disimpulkan sebabnya apa supaya mendapatkan terapi yang memang sesuai dengan kondisi yang dialami. Karena sekali lagi tiap pasien itu tidak sama. Tiap pasien itu ada hal lain yang mungkin menyebabkan terapi antara satu pasien dengan satu pasien lain itu berbeda. Dan ini harus disadari oleh semua pasien ya. Jadi ini gambar yang sangat bagus sekali, saya coba tayangkan. Artinya vaginismus, disparenia, rasa takut, kecemasan itu adalah sesuatu yang melingkar ya. Suatu lingkaran. Vaginismus kalau dipaksa hubungan akan menyebabkan disparenia. Disparenia itu adalah suatu pengalaman yang tidak enak ya. Nanti pada akhirnya ketika seorang pasien itu sudah pernah mengalami disparenia, nyeri pada saat hubungan seksual, baik sebelum, pada saat hubungan seksual ataupun setelah hubungan seksual, maka akibatnya apa? Akibatnya dia akan mengalami ketakutan. Ketakutan nanti akan mengalami hubungan seksual lagi. Dia takut, nggak mau. Aku nggak mau nanti pasti sakit ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya timbul kecemasan. Kecemasan yang berakibat bahwa mungkin bisa saja dia bisa ada hasrat tapi nggak sampai pada respon seksual, akhirnya timbullah vaginismus. Jadi itu melingkar terus. Jadi ini bayangkan ya, mungkin saya sekalian intermezzo ya sambil menunggu slide-nya berputar. Jadi ada pasien itu, kalau pasien vaginismus ini jangan ditanya. Kadang-kadang mungkin mereka ini nggak cuman menikah setahun 2 tahun. Saya bahkan pernah menemukan pasien sudah menikah 11 tahun dan nggak pernah bisa hubungan seksual. Kenapa? Ya itu tadi, nggak bisa masuk sama sekali. Jadi takut, stres, sakit, itu campur menjadi satu. Ini jenis-jenis vaginismus ya, ada 2 macam, satu vaginismus primer dan yang kedua adalah vaginismus sekunder. Jadi yang namanya vaginismus primer itu adalah vaginismus yang primer, yang terjadi saat pertama kali, sudah terjadi sejak pertama kali akan melakukan hubungan ya. Jadi sejak pertama kali mau hubungan itu sudah ada timbul rasa nyeri, kontraksi involunter, dan ini adalah namanya vaginismus primer. Ini bisa saja umumnya dialami oleh remaja dan wanita pada usia awal 20-an. Penyebabnya tidak diketahui pasti ya. Kondisi ini ditandai dengan timbulnya rasa sakit, spasme otot secara umum, dan nafas itu tidak berhenti untuk sementara. Jadi pasien itu betul-betul kayak stres gitu ya. Dan gejala ini akan membaik apabila percobaan untuk penetrasi berhenti. Beberapa faktor berikut dapat berperan dalam timbulnya vaginismus primer ya. Misalnya sakit kronis dan perilaku menghindari kekerasan, reaksi emosional negatif terhadap stimulasi seksual seperti jijik pada tingkat pertimbangan maupun tingkat yang lebih mutlak. Ini saya contohkan ya. Saya pernah dapat pasien menikah 8 tahun, tapi dia belum bisa penetrasi. Ketika saya coba gali, ternyata pada pasien saya ini sebelum menikah ya, dia ternyata pada saat SMA itu suka nonton blue film dengan teman-temannya. Dan dia bilang blue film yang dia tonton itu bukan yang biasa, tapi yang ada sadisme begitu. Sehingga pada akhirnya ketika dia menikah, dalam persepsinya dia, hubungan koitus itu adalah sesuatu yang sadis. Dan itu akhirnya membuat dia menjauhi, refleks terjadi kontraksi yang involunter, dan akhirnya penetrasi tetap sulit terjadi. Pasien ini sudah dicoba dengan terapi konseling, sudah diterapi macam-macam, tapi akhirnya baru sembuh dengan botox, dan akhirnya bisa hamil pada waktu itu. Jadi ada juga pendidikan moral konservatif yang ketat, yang mana juga dapat mengakibatkan emosi negatif. Kalau yang ini saya ada contoh pasiennya. Jadi pasien saya ini kalau diperiksa dalam itu sulit banget ya, nggak bisa. Tapi saya tanya, kalau hubungan seksual bisa, tapi ya dengan sesuatu perjuangan gitu. Ternyata ketika saya tanya, kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena pesennya mama, Dok. Dia bilang, pesan mama dari kecil itu
jangan biarkan ada orang lain menyentuh daerah kemaluan kalau nggak perlu, katanya. Berarti menurut dia, saya periksa dalam pada saat melahirkan, itu menurut dia itu nggak perlu. Jadi saya nggak boleh periksa dalam. Dia bilang nanti dokter hanya datang aja waktu saya udah mau ngeden. Jadi saya nggak pernah tahu dia pembukaan berapa, tapi begitu dia sudah pengen ngeden, itu nanti dia bilang sama susternya dan suster akan menghubungi saya. Ya kadang-kadang memang saya nunggunya agak lama, tapi ya gimana lagi, karena pasien nggak bisa diperiksa sama sekali. Kemudian ada yang disebut dengan vaginismus sekunder. Jadi vaginismus sekunder ini dapat terjadi karena pengalaman nyeri yang nyata atau imajiner pada saat memasukkan sesuatu ke dalam vagina yang mengakibatkan spasme otot. Jadi sebelumnya itu sudah pernah ya. Jadi vaginismus sekunder ini berkembang setelah seorang perempuan itu pernah melakukan hubungan secara normal. Namun kemudian adanya pengalaman yang tidak mengenakan, akhirnya jadi sulit melakukan hubungan dan akhirnya tidak bisa. Dan ini bisa terjadi pada usia berapapun tanpa diketahui, padahal sebelumnya tidak terjadi. Biasanya ada sebab-sebab spesifik ya, misalnya infeksi, kemudian menopause, kejadian traumatik, mungkin pernah diperiksa dalam, kesakitan, akhirnya takut ya. Ada masalah medis ya, kemudian masalah dalam hubungan dengan suami, bekas operasi atau riwayat kelahiran bayi yang tidak enak sama sekali. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor fisik seperti infeksi jamur atau trauma selama melahirkan, sementara pada beberapa kasus dapat disebabkan oleh faktor psikologis atau kombinasi beberapa faktor penyebab. Vaginismus perimenopause dan menopause ini seringkali akibat keringnya jaringan vulvar dan vagina akibat penurunan estrogen. Nah, bisa saja ya, kalau konsentrasi estrogen turun, jadi memang saya tidak menafikan kalau vaginismus sekunder ini sering dialami oleh ibu-ibu yang sudah sepuh. Jadi jangan salah, sebenarnya ibu-ibu ini tuh punya hasrat, masih tetap kepengen. Jadi kadang-kadang itu memang ketika menemukan pasien yang sudah berumur ya, di atas 50 tahun begitu ya, itu ada macam-macam tipe pasiennya. Ada yang memang bilang, aduh males hubungan, itu ada. Bilang ke saya, aduh dok, suami saya ini loh maksa-maksa, tapi saya terus nggak pengen katanya. Tapi ada juga yang memang sajanya kepengen, tapi situasi menyebabkan hubungan itu sulit karena penetrasi sulit, nyeri ya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena ternyata nggak bisa basah. Saat diperiksa ternyata kering banget vaginanya. Kenapa kok bisa kering? Karena seperti yang kita tahu bahwa pada kondisi menopause itu estrogen turun ya. Padahal estrogen ini penting untuk menghasilkan pelendiran lubrikasi pada daerah vagina pada saat terutama pada saat hubungan ya. Kalau lubrikasi tidak terjadi, maka penetrasi itu akan menjadi sulit, terasa sempit seperti itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya ya seperti terjadinya vaginismus sekunder ini. Jadi itu yang bisa dialami oleh pasien-pasien ketika vaginismus sekunder ya. Ini hilang ya slide saya. Itu kemudian ada lagi sambil menunggu slide lagi, ada lagi yang dimaksud dengan macam-macam vaginismus yang lain itu adalah vaginismus parsial dan vaginismus total. Ya kalau parsial itu mungkin hanya hal-hal tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa dilakukan penetrasi ya. Mungkin hubungan seksual masih bisa, tapi alat masuk nggak bisa, atau sebaliknya, alat-alat bisa masuk tapi hubungan tidak bisa. Sedangkan yang dispareunia total itu semuanya nggak bisa, baik hubungan maupun pada saat ada alat-alat yang masuk. Ya. Lalu tata laksananya bagaimana? Tata laksananya ini ternyata banyak sekali. Jadi tergantung dari sebabnya ya. Sebenarnya sebabnya ini kan sudah ada penjabarannya ya. Sebentar kita tunggu. Ini gejala aja deh nggak apa-apa. Ini ya, kalau penyebab tata laksana itu tergantung dari penyebab ya. Penyebab itu bisa intrapersonal, bisa interpersonal atau fisik. Intrapersonal itu pada bagi pasien sendiri ya, yaitu tadi seperti yang saya bilang, takut, cemas, kurang emansipasi seksual, merasa cuman aduh kok cuman gini aja ya. Atau interpersonal itu hubungan dengan pasangan ya. Jadi misalnya ada konflik besar di lingkungan keluarga, komunikasi yang buruk dengan suami, atau
mungkin tidak bisa terbuka dengan suami tentang hubungan seksual ya. Sedangkan fisik itu bisa trauma, yaitu mungkin pada bekas jahitan dulu ya. Terutama ini terjadi pada tadi ya, yang sekunder ya, vaginismus yang sekunder. Atau atrofi. Atrofi itu memang mengalami pengerutan ya di daerah vaginanya. Itu bisa karena radiasi, karena keganasan, atau fibrosis pada neovagina. Jadi neovagina itu pasien-pasien yang maaf tidak punya vagina, itu kita buatkan vagina, dan itu harusnya kalau sudah kita buatkan, itu harus dilakukan dilatasi terus-terusan, supaya yang vaginanya itu tetap besar. Tapi kalau nggak bisa, nggak dilakukan dilatasi terus-terusan, maka itu akan menyempit dan terjadi fibrosis. Kemudian peradangan ya, peradangan itu bisa vestibulitis. Vestibulitis itu nyeri nggak jelas pada daerah seputar vagina, sedangkan vaginitis itu biasanya ada hubungannya dengan kematian. Atau obstruksi, misalnya pada septum ya, itu juga bisa. Gejalanya apa sih? Gejalanya itu satu, pasti ya, adanya hubungan seksual yang menyakitkan, nggak bisa terjadi penetrasi. Jadi penetrasi sulit atau tidak dapat dilakukan. Sakit pada bagian seksual berjangka panjang dengan diketahui. Sakit saat insersi tampon. Jadi kalau di luar negeri itu kan seringkali dipasang tampon atau cup ya kalau menstruasi ya, itu nggak bisa. Sakit selama pemeriksaan kandungan, jadi dokter mau memeriksa kandungannya susah ya, periksa dalam itu loh pakai 2 jari susah. Dan adanya spasme otot umum atau penghentian pernafasan selama mencoba berhubungan seksual. Jadi pasien itu stres berat. Yang tadinya cuma seputar spasme di daerah vagina, tapi akhirnya sampai menjalar ke seluruh tubuh. Nadinya kalau dipegang tuh cepat, nafasnya itu jadi cepat, jadi sesak, stres banget, bahkan bisa saja dia mengalami pingsan. Itu adalah gejala vaginismus. Ini klasifikasinya ya. Itu gambarnya itu kalau misalnya pasien vaginismus bisa diperiksa kayak gitu tuh asik sekali ya. Tapi meriksa pasien vaginismus kayak gini tuh mimpi banget. Kalau misalnya pasien bilang datang ke saya itu dengan keluhan, dok saya kayaknya vaginismus deh. Tapi dia bisa diposisikan begitu, kemudian dokter bisa meriksa dengan leluasa, tangan bisa memegang daerah situ, itu insya Allah bukan vaginismus. Jadi artinya itu kabar gembira bahwa masih ada peluang untuk diobati, ada peluang untuk terjadi penetrasi tanpa tata laksana yang pelik ya. Jadi kalau klasifikasi dan derajat vaginismus itu derajat pertama itu yang paling ringan, derajat keempat itu yang paling berat. Derajat pertama itu hanya ada spasme perineum dan levator. Tapi biasanya pasien kita bujuk, kita rayu itu ya. Dok, saya ini vaginismus nggak sih? Saya coba ya Mbak. Oh, karena saya masuk muda banget. Itu berarti bukan vaginismus. Tapi kalau misalnya, aduh dok, enggak deh dok. Dia kemudian tutup, pahanya ditutup gitu ya. Ayo coba yuk, dikit yuk, coba yuk. Nggak sakit. Kayak kemarin saya baru saja dapat pasien ya. Pasien nikah 2 minggu belum bisa hubungan. Ternyata pada saat saya coba periksa enak banget. Dia bisa membuka ya, pahanya itu bisa dibuka lebar. Kemudian pada saat saya enggak, kalau pasien itu belum pernah penetrasi, saya enggak pernah masukkan jari saya ke dalam kemaluan ya, karena nanti akan menyebabkan virginitasnya terganggu. Paling pemeriksaannya hanya dengan sonde. Sonde itu alat yang kecil banget untuk memastikan apakah pada vaginanya itu ada lubang apa tidak. Karena ternyata ada kasus yang menyebabkan penetrasi sulit itu karena ternyata ada septum pada vagina yang nutup menyebabkan tidak bisa penetrasi. Darah haid bisa keluar karena pada septum tersebut ada lubang kecil. Jadi itu harus dilakukan pemeriksaan seperti itu untuk memastikan memang tidak ada hambatan secara organik. Kemudian pada pasien saya tadi ternyata bisa buka. Saya sonde enggak butuh. Saya minta tolong jarinya dimasukkan pelan-pelan. Ya mesti butuh kesabaran sih sampai setengah jam. Saya berusaha meyakinkan bahwa enggak sakit, bahwa bisa. Ternyata bisa. Jadi insya Allah kalau cuma grade 1 bisa diobatin ya. Maksudnya betul pengobatannya enggak sulit. Kemudian derajat kedua itu adalah spasme pada perineum, daerah kemaluan situ, yang kemudian dipertahankan sampai seluruh pinggul. Jadi benar-benar nggak bisa nih, udah mulai susah ini penanganannya. Kemudian derajat ketiga itu spasme pada otot vagina sampai bokongnya diangkat-angkat. Kalau derajat keempat, levator ani dan kejang perineum, pantat diangkat, adduksi, pahanya ditutup, dan pasiennya sudah mulai pantatnya. Yang kelima, pemeriksaan ditolak. Kalau sudah kayak gini, ya harus mulai pelan-pelan, sabar semuanya. Sabar sak pasiennya, sabar sak dokternya, sabar sak suaminya, itu harus sabar semuanya. Insya Allah bisa diobati.
Ini bagaimana pengobatannya? Untuk yang masih ringan, ya derajat 1, itu kita bisa meyakinkan pasien bahwa tadi kan jarinya bisa masuk, insya Allah punya suami juga bisa masuk. Kadang-kadang kita memberikan persuasi juga bahwa mungkin pada saat terjadi penetrasi itu, suami jangan berjuang sendiri ya. Mungkin dibantu dengan memegang tangan kita, memegang tangan suami, punya suami, supaya apa? Supaya ketika masuk itu kontrol masuk itu ada di pasangan yang perempuan. Kenapa demikian? Karena kalau kontrol masuk ada di pasangan yang perempuan itu bisa tahu mana yang longgar, tidak alami, itu kadang-kadang menyebabkan nyeri yang luar biasa. Pada tahap yang ringan sekali, kadang kita hanya cukup memberikan edukasi, memberikan obat resep lubrikan ya, kayak gel-gel begitu, atau kita juga bisa memberikan lidocain ya, lidocain topikal. Jadi itu lidocain itu adalah anestesi ya, anestesi yang bisa diberikan pada daerah kemaluan suami dan kemaluan istri supaya nanti tidak timbul rasa nyeri, mati rasa begitu ya. Kemudian ada pelvic floor physical therapy. Jadi ada senam Kegel ya, Kegel exercise itu bisa dicoba supaya apa? Supaya di daerah kemaluan, otot levator ani itu supaya pintar untuk berkontraksi, berrelaksasi. Jadi supaya ototnya itu terlatih, supaya menjadi otot yang bisa dikendalikan. Karena apa? Karena pada saat penetrasi itu butuh relaksasi ya. Kemudian vaginal dilator terapi. Nah ini mungkin yang sudah sering dengar semuanya, ada istilah dilatasi mandiri, ada istilah dilatasi berbantu. Jadi vaginal dilator itu sebenarnya banyak dijual ya di pasaran itu. Dan itu bisa setelah dilakukan pemeriksaan dokter loh ya. Jadi pastikan dulu, periksa dulu ke dokter baru nyoba. Karena nanti kalau baru nyoba padahal ternyata ada sebab lain malah stres nanti. Oh nggak bisa sih loh, nggak bisa, ternyata ada septumnya ya. Jadi vaginal dilator terapi itu dimulai dengan dilator yang paling kecil. Masuk pelan-pelan ya, masuk pelan-pelan, ukurannya ditambah sampai dengan ukuran yang paling besar. Lalu kadang-kadang kita juga perlu menyertakan suatu CBT ya, cognitive behavioral therapy, artinya dukungan psikologis, dukungan dari psikiater untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang menjadi hambatan secara psikologis itu dapat disingkirkan ya, seperti misalnya pasien saya tadi yang bilang karena dia banyak nonton film ya, kita harus ada yang bisa meyakinkan pasien ini bahwa itu tuh cuma film, tapi di kehidupan nyata itu tidak selalu seperti itu. Karena mungkin di kehidupan nyata itu harusnya indah, romantis, kayak begitu kan. Nah, dia yang ditonton yang ada sadismenya, maka itu terbawa terus dalam pikirannya. Jadi harus ada kognitif behavior terapi yang meyakinkan bahwa sadisme itu sebenarnya hanya suatu ilusi, suatu film yang sebenarnya tidak akan dia alami. Ya. Kemudian mungkin seks terapi ya. Mungkin kalau di Indonesia sih jarang ya ada seks terapi itu rasanya, tapi mungkin bisa juga dengan konseling yang baik dengan psikiater ya bisa. Dan yang terakhir adalah mungkin pemberian obat. Obat ini bisa yang sangat mudah digunakan itu adalah botok terapi. Tentunya nanti dokter yang mengerjakan. Dokter akan melakukan injeksi pada otot-otot di daerah vagina supaya jadi botok ini fungsinya itu adalah untuk muscle relaksan, untuk relaksasi otot di daerah vagina. Tujuannya apa? Supaya ketika terjadi penetrasi, otot-otot di daerah vagina itu akan mengalami relaksasi, tidak berkontraksi sak karepe gitu loh. Sehingga nanti penetrasi bisa terjadi dengan mudah. Ini adalah tips untuk melakukan terapi dilatasi mandiri ya. Dilatasi mandiri itu artinya mengerjakan sendiri di rumah. Jadi pelan-pelan saja ya, pelan. Tapi kalau ada nyeri ya jangan cemas, sadari bahwa ada nyeri, tapi juga cemasnya dihilangkan. Intinya tarik nafas, coba pelan-pelan. Ini beberapa hal yang juga bisa membantu ya. Jadi istilahnya itu harus rileks ketika melakukan itu. Rileks, jangan stres. Dan karena kalau semakin stres maka kontraksi involunter itu akan semakin terjadi, spasmenya itu akan semakin terjadi. Dan inisiatif kita untuk melakukan dilatasi mandiri itu akan sulit terjadi, tambah stres lagi. Jadi itu sesuatu yang muter terus. Coba dilatasi nggak bisa, ada kontraksi involunter, dilatasi nggak bisa, stres tambah bikin kontraksi involunter, tambah nggak bisa dilatasi, akhirnya ya tambah nggak selesai-selesai. Ya.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Rencananya cuma 20-30 menit, tapi ternyata lama ya. Monggo silakan, Mbak. Ya, terima kasih dokter atas materi yang sangat lengkap sekali. Mungkin dari peserta sudah memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, bisa ditulis pertanyaannya di box Q&A atau bisa langsung open mic. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya pribadi memiliki pertanyaan. Apakah wanita normal dan wanita penderita vaginismus memiliki perbedaan rasa nyeri saat hubungan pertama kali? Karena kan banyak yang bilang kalau berhubungan pertama kali itu pasti akan ada rasa nyeri. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, apakah pada wanita normal dengan wanita yang mengalami vaginismus itu ada perbedaan rasa nyerinya? Jadi, perbedaan rasa nyerinya pasti iya. Karena apa? Karena kalau vaginismus itu betul-betul nggak bisa masuk. Sedangkan kalau yang normal itu bisa masuk tapi nyeri. Nyerinya bagaimana? Ya nyeri yang, jadi gini, bang, nyeri tiap orang itu nggak sama ya. Ada yang pasien A itu bilang sama, rangsangan nyerinya itu sama, diberikan sama misalnya, tapi penerimaan terhadap sensor nyerinya itu tiap orang tidak sama. Jadi kalau ada pasien yang ketika hubungan seksual pertama kali itu nyeri, itu levelnya sampai 10. Ada yang nyeri cuma 6, ada yang nyeri tapi levelnya cuma 3. Jadi itu pasti antar perempuan normal pun tuh level nyerinya tidak sama. Sedangkan pada pasien vaginismus itu biasanya pada saat malam pertama itu nggak bisa hubungan seksual. Jadi nyerinya itu terjadi karena kontraksi involunternya, bukan karena akibat penetrasinya, tapi ya karena kontraksi involunter yang menyebabkan tidak bisa terjadi penetrasi, ada penolakan. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Ini juga ada pertanyaan dari Anonymous. Apakah penderita vaginismus bisa melahirkan secara normal atau dia akan mengalami kesulitan jika memilih melahirkan secara normal? Pasiennya vaginismus. Iya. Kalau pasien dengan vaginismus, apakah bisa melahirkan normal? Jadi ya itu tadi ya asumsinya ya. Kesulitannya itu adalah kesulitan penetrasi. Jadi kalau kesulitan penetrasi itu ternyata ada pasien yang bisa melahirkan. Karena itu kan bukan penetrasi ya, tapi situasinya akan sulit apabila periksa dalamnya itu loh yang sulit. Jadi seperti yang saya contohkan tadi pasien saya. Pasien saya itu tapi kan vaginismusnya yang parsial ya, normal. Dia bisa kan, tapi dia tidak bisa dilakukan pemeriksaan dalam. Jadi nanti saya hanya datang pada saat pasien ini sudah pengen ngeden seperti itu. Bisa, jawabannya apakah bisa? Bisa. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa disentuh, apalagi sampai kemudian pantatnya dan pahanya ditutup, pantatnya ditarik, dipegang saja nggak bisa ya, mungkin akan sulit. Saya ada pengalaman ya satu pasien. Jadi pasien ini tiap kali akan hamil dia harus disuntik botok dulu. Jadi hamilnya itu betul-betul hamil alami, tapi hamil alaminya itu terjadi karena penetrasinya itu dibantu dengan suntik botok. Jadi dia tiap 3 tahun, tiap 4 tahun itu dia suntik botok, kemudian hamil. Setelah hamil nanti operasi. Setelah itu ya, jadi botok itu kan mungkin masa kerjanya sekitar 6 bulan ya. 3-6 bulan, setelah itu suntik lagi. Kalau memang betul-betul vaginismusnya yang levelnya parah, ya rasanya persalinan normal sulit. Ya. Ini juga ada pertanyaan dari Anonymous juga. Apakah terapi lidokain terus digunakan setiap ingin berhubungan seksual? Maksudnya ini, apakah terapi dengan lidokain dapat digunakan setiap ingin berhubungan seksual atau terapi dapat dihentikan? Jika terapi dapat dihentikan, parameter apa saja yang dilihat dok? Terima kasih. Ya, jadi lidokain itu bisa digunakan selama pasien membutuhkan sebenarnya ya. Jadi itu bukan obat wajib. Membutuhkan itu dalam arti ketika dicoba hubungan biasa itu tidak bisa terjadi penetrasi karena nyeri. Maka dicoba dioleskan. Kalau ternyata saat dioleskan rasa nyeri tidak terjadi, kemudian ternyata muskulus-muskulusnya ototnya itu bisa rileks, maka penetrasi bisa masuk. Nanti lain kali dicoba dulu. Jadi rasanya itu tiap penetrasi dicoba dulu tanpa lidokain.
Kalau ternyata bisa ya nggak perlu diberi lidokain, tapi kalau ternyata nggak bisa, maka mungkin perlu bantuan lidokain untuk penetrasi. Jadi tergantung kebutuhan. Caranya tahu gimana kalau sudah nggak butuh ya dicoba penetrasi tanpa lidokain. Kalau ternyata bisa terjadi penetrasi ya sudah berarti sudah nggak butuh lidokain. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dok dari Mbak Anonimus juga. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan ya dok? Dan membutuhkan waktu berapa lama? Terima kasih. Oh ya. Baik, apakah bisa disembuhkan? Insya Allah bisa, tapi prinsipnya begini, jangan berlama-lama. Ketika baru menjalani pernikahan, kemudian rasanya kok ini sesuatu yang tidak wajar ya, dalam arti penetrasinya itu sulit, dicoba seminggu nggak bisa, 2 minggu nggak bisa, sebulan nggak bisa. Itu rasanya mungkin harus segera periksa, karena kalau semakin ditunda, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, maka itu nanti situasinya seperti yang saya bilang tadi, ada suatu cycle ya, suatu siklus, di mana percobaan penetrasi yang gagal itu akan menimbulkan stres, akan menimbulkan cemas, akan menimbulkan ketakutan. Dan kalau sudah cemas, stres, ketakutan, maka kontraksi involunter itu akan semakin terjadi kan, tegang kan. Ototnya juga akan semakin tegang, dan kalau sudah tegang, maka penetrasi akan sulit terjadi. Penetrasi sulit terjadi, stres lagi, tegang lagi, takut lagi mau nyoba. Akhirnya tambah mampet ya, tambah buntu, nggak bisa penetrasi kayak gitu terus. Jadi menurut saya semakin dini berobat itu akan semakin memberikan prognosis yang baik, karena nanti dokter akan membantu menemukan apakah betul ini vaginismus apa bukan, dan kalau vaginismus sebabnya apa, sehingga nanti tata laksananya akan lebih baik dan akan ditemukan suatu solusi yang memang disesuaikan dengan pasien. Baik dokter, terima kasih. Jadi saya juga bisa dapat memberikan kesimpulan bahwa ternyata vaginismus ini juga bisa disembuhkan dengan prosedur ke dokter kandungan ya dok, atau ke dokter khusus spesialis. Monggo, jadi boleh ini sebenarnya memang banyak sekali ya spesialis yang bisa membantu. Kalau dokter kandungan itu insya Allah sudah ada kompetensi untuk menangani ini. Tapi kalau mau lebih detail memang ke yang uroginekologi rekonstruksi. Di Indonesia sendiri dokter yang uroginekologi rekonstruksi itu ada sekitar 50 tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Timur itu di Surabaya ada 3, jadi saya, kemudian Dokter Gatot dan Dokter Hari Paraton di Surabaya, dan satu lagi di Malang itu ada Dokter Rahajeng. Monggo kalau mau berkonsultasi dengan kami dengan senang hati. Cuman ya memang kalau misalnya dokter yang didatangi itu adalah dokter yang memang tidak terlalu terpapar dengan kasus vaginismus, maka seringkali itu nanti hanya sampai pada jawaban, oh enggak apa-apa dicoba terus. Padahal mungkin pasien ini perlu support lebih jauh, perlu tata laksana lebih jauh, termasuk bagaimana mengajarkan langkah-langkah terapi yang harus dilakukan ya. Mulai dari sekedar edukasi, kemudian sekedar melakukan dilatasi mandiri, sampai kemudian kalau perlu dilakukan pemberian injeksi botox, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Ekti. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Ekti atas materi yang disampaikan. Dan terima kasih juga karena ini sudah ada satu Mbak ya di chat ya menanyakan apakah Dokter Ekti membantu membuka untuk penata laksanaan vaginismus. Kalau secara khusus klinik vaginismus tidak ada, tapi insya Allah monggo datang saja ke tempat praktek saya, baik di RSI Amer ataupun di Geraha Amerta atau di Rumah Sakit Dr. Sutomo, monggo insya Allah akan dilakukan tata laksana sebagaimana yang harus dilakukan untuk pasien vaginismus. Ya, gitu. Baik. Terima kasih banyak Dokter Ekti atas waktu yang disempatkan untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin. Tapi sayang sekali nih dok, waktu kita sangat terbatas. Tiba kita di penghujung acara pada malam hari ini. Saya Ayu Pratiwi selaku pembawa acara dan moderator dalam webinar Nuraya pamit undur diri. Insya Allah Nuraya setiap bulan akan mengadakan webinar, bisa dipantau melalui Instagram kami untuk detail lengkapnya. Terima kasih dok, terima kasih para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.